Pada tahun ini, kita akan memasuki tahun politik, di mana akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk menentukan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kampanye telah dan masih akan terus digulirkan, dan kurang dari seminggu lagi, kita sudah bisa memutuskan kepada siapa kita akan menggantungkan harapan, gagasan, dan masa depan kita. Menurut data dari KPU, pemilih kita di tahun ini didominasi oleh para pemuda dengan total 55% yang berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Tetapi ironinya, masih sedikit pemuda yang melek terhadap dunia politik, sedangkan yang lainnya masih banyak yang acuh dan bahkan cenderung untuk menghindarinya. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas bersama apa itu sistem politik, kenapa dia dibuat, dan kenapa kita harus melek terhadap dunia politik. Nah, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu politik. Politik adalah serangkaian aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan, baik dalam kelompok maupun antar individu, untuk mendistribusikan sumber daya ataupun status. Kata politik berasal dari serapan kata Belanda, yaitu politiek, tetapi asal mula dari kata ini berasal dari Yunani kuno, yaitu polis, yang berarti negara atau negara kota. Karena politik memang digunakan sebagai sarana untuk membuat sebuah kebijakan atau sistem di suatu negara atau kota. Gagasan mengenai ilmu politik bermula dari para filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain. Nah, ada terdapat 3 macam perbedaan pandangan mengenai politik. Ada yang menganggap politik seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Kemudian ada juga yang menganggap politik adalah sebagai sesuatu hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah publik ataupun negara. Dan yang ketiga, menganggap politik adalah segala sesuatu proses perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Dalam pemerintahan, Aristoteles memberikan 2 kriteria dasar, yaitu berapa banyak jumlah orang yang berkuasa dan bagaimana caranya dia memanfaatkan kekuasaan tersebut. Mengenai jumlah orang yang berkuasa, ada terdapat 3 pembagian yang berbeda, yaitu pemerintahan oleh 1 orang atau yang biasa disebut sebagai monarki, pemerintahan oleh sekelompok orang yang biasa disebut sebagai aristokrasi, dan juga pemerintahan yang dipilih oleh banyak orang seperti yang ada di Indonesia yang disebut sebagai demokrasi. Masing-masing dari 3 pembagian tadi kemudian diklasifikasi lagi menjadi bentuk yang baik dan bentuk yang buruk. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ditinjau dari cara dan kepentingan dari pemimpin yang menjalankan pemerintahan tersebut. Jadi misalkan kalau pemerintahan itu digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka ia digolongkan sebagai pemimpin yang baik. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, elit ataupun sekelompok orang tertentu saja, maka ia digolongkan sebagai pemimpin yang buruk. Pemerintahan oleh 1 orang, jika diabdikan sebagai untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka ia disebut sebagai monarki. Sebaliknya, jika diabdikan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, maka ia disebut sebagai tirani. Pemerintahan oleh sekelompok orang, jika digunakan sebagai kepentingan umum dan masyarakat, maka disebut sebagai aristokrasi. Sebaliknya, jika diabdikan hanya untuk elit atau sekelompok orang tertentu saja, maka ia disebut sebagai oligarki. Begitu pula dengan pemerintahan yang dipilih oleh banyak orang. Jika dia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka ia disebut sebagai demokrasi, sedangkan yang lawan baliknya adalah mobokrasi. Nah, lalu kenapa kita harus peduli kepada dunia politik? Jawabannya ialah karena politik adalah tempat kita untuk mengatur dan mendelegasikan berbagai macam keputusan atau kebijakan. Dan hal ini tidak bisa kita lihat hanya sebagai bentuk pemerintahan saja, karena di hampir setiap aspek kehidupan kita juga sebenarnya mengandung unsur politik. Jadi misalkan contoh yang paling sederhana saja seperti kerja kelompok itu, yang mana dalam kelompok tersebut ada yang bertugas sebagai ketua kelompok.
Ketua kelompok itu kemudian mendelegasikan lagi tugas-tugasnya kepada masing-masing anggota. Ada yang bertugas sebagai pencari materi, ada yang bertugas sebagai pencatat atau perangkum materi, dan ada juga yang bertugas sebagai pembuat PowerPoint gitu. Maka itu saja sudah termasuk dalam politik, karena terdapat pengambilan keputusan dan delegasi tugas dari masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa memandang politik itu hanya dalam bentuk pemerintahan saja, karena dalam setiap aspek kehidupan kita juga sebenarnya mengandung unsur politik tadi, baik itu dari lingkungan sekolah bahkan sampai ke lingkungan keluarga. Kemudian contoh yang mungkin masih sangat relate dan baru-baru ini itu adalah kebijakan terbaru dari Kominfo yang menginginkan publisher game dari luar negeri itu membuat lembaga hukum di Indonesia, yang mana jika itu tidak dipatuhi, maka bisa saja game-game dari luar tersebut akan diblokir, seperti ML, FF, atau game-game lain. Jadi bagi kalian yang mungkin masih gak ingin berurusan dengan politik itu, dan pengen fokus main game aja, ya kalian bisa main game atau enggak aja itu diputuskan oleh politik itu. Jadi bagaimana bisa kalian tidak ingin peduli pada dunia politik. Kemudian contoh yang lebih personalnya lagi adalah mungkin seperti bekerja, di mana dalam dunia kerja kita memiliki peraturan waktu kerja, kapan kita masuk dalam kantor, dan kapan kita bisa pulang dari kantor. Nah, dari mana peraturan tersebut dibuat? Salah satunya adalah dari peraturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk masuk dalam kantor jam 8 pagi dan pulang dari kantor jam 4 sore. Jadi bahkan dalam dunia kerja pun kita tidak bisa lepas dari pengaruh politik. Dan kalau misalkan peraturan itu tiba-tiba diubah itu, misalnya kita harus masuk kerja jam 5 pagi. Nah, apakah kalian mau gitu untuk menurutinya? Ya, mungkin bakal banyak yang tidak setuju gitu. Karena itulah, sangat penting bagi kita untuk terus mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Karena bisa saja setiap kebijakan atau keputusan itu bisa sangat berpengaruh pada aspek kehidupan kita. Politik memang tidak bisa merubah kehidupan kita 100%. Tapi politik bisa menentukan bagaimana cara kita hidup. Politik memang tidak memberi kita makan, tapi politik bisa menentukan kita bisa cari makan atau tidak. Februari yang akan datang, kita harus melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara. Kita harus memilih pemimpin kita. 7 hari ke depan ya, siap pilih ya. Siap ya? Siap ya? Betul ya? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Siapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nah, itulah dia sedikit pembahasan mengenai apa itu politik dan kenapa kita harus peduli padanya. Dan karena gue juga bukan ahli di bidang ini, karena gue sendiri juga sebenarnya baru belajar dan mencoba mendalami bidang ini, karena gue juga adalah pemilih pemula dan baru mengikuti pemilu di tahun ini karena baru lulus dari sekolah gitu. Jadi kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan video kali ini, bisa kalian koreksi dan tambahkan di kolom komentar di bawah. Waktu kita tidak tersisa banyak. Kurang dari seminggu lagi, kita harus sudah bisa menentukan pilihan kita. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Pikirkan dengan matang siapa yang akan memimpin negara ini dalam 5 tahun ke depan. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.